Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 wanita yang hendak menyelundupkan daging olahan asal Malaysia ditangkap di perbatasan oleh Satgas Yon Armet 18 Komposit. Petani yang nyambi jadi kurir narkoba berhasil ditangkap polisi di Balikpapan. Harga cabai rawit di Pasar Segiri Samarinda melonjak. Berkarung-karung barang bukti daging olahan asal Malaysia ini Senin malam disita Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Barang bukti dengan berat hampir 400 kg itu disita dari 2 wanita berkewarganegaraan Indonesia berinisial RT dan TI. Penyelundupan ini terungkap saat kedua pelaku hendak melintasi pos pengendalian penduduk Aji Kuning. Prajurit TNI dari Batalion Armet 18 Komposit Kodam 6 Mula Warman Balikpapan yang curiga dengan barang bawaan kedua wanita itu akhirnya memeriksanya. Hari ini kita telah melaksanakan penangkapan daging dari Malaysia ya, merek Alana, yang kita amankan saat daging ini akan melintasi dari pos Dalduk, pos Satgas Pantas SSK 1 di Sebatik di Aji Kuning. Ada berapa kilo semuanya, Pak? Ada kurang lebih 380 kilo daging Alana dan juga ada yang 10,2 yang nugget ayam. Tujuannya mau kemana ini, Pak Diva? Menurut informasi yang kami dapatkan, daging-daging ini akan diedarkan di Nunukan. Jadi dari Sebatik bisa berangkat ke Nunukan dan akhirnya akan dijual belikan di Nunukan. Barang bukti ini kian bermasalah setelah petugas Balai Karantina tidak menemukan sertifikat sehat pada daging tersebut. Kemudian dari barang bukti yang telah diserah terimakan kepada karantina pertanian sendiri nantinya akan dilakukan proses penahanan apabila barang tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal. Nah, karena mewabahnya penyakit PMK yang berada di wilayah Indonesia ini, kemungkinan barang yang tidak disertai sertifikat kesehatan dapat dimusnahkan. Oleh TNI, barang bukti tersebut dibawa ke Balai Karantina di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Sedangkan 2 pelaku pembawa daging itu kini masih dimintai keterangan oleh TNI. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dua polisi berbaju dinas di Polresta Balikpapan ini menggiring pelaku pencurian bernama Samsul. Pria ini ditangkap setelah membobol pusat perbelanjaan. Bersamanya disita beberapa barang bukti hasil curian berupa komputer jinjing. Pelaku yang kita amankan inisialnya. Sebelum mencuri, tersangka lebih dulu berpura-pura bekerja sebagai buruh bangunan. Itu dilakukan untuk mengenali seluk-beluk bangunan toko yang akan dibobolnya. Pelaku akhirnya berhasil masuk ke dalam toko dengan mencongkel jendela saat malam hari. Meski berhasil membawa kabur hasil curian, namun Samsul gagal menikmati hasilnya karena keburu ditangkap polisi. Kita bisa ungkap melalui deteksi CCTV dan pelaku berhasil kita amankan di rumahnya. Dan untuk pasal kita persangkakan adalah pasal 363 pencurian yang memberatkan. Barang-barang ini diapakan rencananya, Pak?
Masih dipegang karena situasinya kemarin masih situasi sebelum Lebaran, belum sempat toko banyak yang tutup sehingga masih dipegang sama pelaku. Oke. Ini dia karyawan situ atau bukan Pak? Atau orang luar? Orang luar dan dia memang beberapa sempat menjadi kerja bangunan. Nah, ini sambil memonitor dan kemudian ada telah sedikit untuk bisa memasuki toko tersebut, kemudian mencongkel gembok di toko tersebut. Perbuatan jahat Samsul mengantarkannya sebagai tersangka dan dijerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ditemani tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak atau TRC PPA Kaltim, Lilis Selasa siang mendatangi Propam Polresta Samarinda. Ini dilakukan untuk memenuhi panggilan Propam terkait laporannya tentang pernikahan siri antara Lilis dan anggota polisi. Usai pertemuan, Lilis mengaku tetap melanjutkan aduannya. Sikap ini diteruskan karena ia merasa menjadi korban dari pernikahan siri tersebut. Lilis mengaku dicampakkan suaminya setelah pernikahan tersebut digelar. Lilis berharap akan mendapatkan keadilan karena ulah suaminya itu membuatnya tertekan. Membuat surat pernyataan. Jangan ini, kalau masalah nanti kalau memang makanya ada. dia bilang pernikahan siri biasa aja kok dia pas pernikahan. Baik. Kenapa aku sampai di sini? Aku mau tahu kenapa sih, ada apa sih dengan ini pernikahan. Coba tahu, aku udah menikah, aku tidak ada juga mau seperti ini. Baik. Kenapa semua dianggap biasa pernikahanku? Kenapa sebenarnya Mbak Lilis mau diajak untuk menikah siri sebelumnya? Karena aku sudah yakin sama dia. Yakin aku, janji-janji dia, pokoknya dia mau memperjuangkan aku, jalanin aja. Pokoknya banyak banget sudah aku yang dirugikannya. Baik, waktu Mbak Lilis dijanjikan seperti itu untuk menikah siri, yang menikahkan Mbak Lilis siapa Mbak Lilis? Pak M. Akli. Penghulu memang ya? Iya, penghulu. Kuasa hukum Lilis menyebut tidak ada yang salah dalam pernikahan siri. Jika pasangan ini hendak melepaskan ikatan pernikahan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kita semua, biar masyarakat tahu semua bahwasannya pernikahan siri itu adalah SOP yang benar di dalam hukum Islam kita. Dan itu sah. Jadi kalau kemudian mau meninggalkan seorang wanita yang kita nikah secara siri, ada prosedur, ada tahapan yang harus dilakukan juga. Jadi tidak serta-merta karena tidak tercatat di hukum positif, lalu kita membuang begitu saja, tidak. Kasih Propam Polresta Samarinda memastikan laporan dugaan pernikahan siri antara pelapor dan seorang polisi tetap akan diproses. Ditegaskan oleh Kasih Propam bahwa aduan itu sudah ditembuskan ke Polda Kaltim. Siap. Permasalahan Mbak Lilis ini berdasar pengaduan dari Mbak Lilis, ini sudah kami terima. Ya. Sudah kami terima, kita tindak lanjuti, laporan sudah kami tembuskan ke Polda. Jadi percayakan sepenuhnya kepada Propam bahwa saya tidak memilah-milah, ya, apapun alasannya, aduan ini kita terima. Lilis sejatinya tidak ingin melangkah jauh jika suami yang menikahinya secara siri itu tidak meninggalkannya. Lilis berharap perkara ini cepat terselesaikan agar ia bisa melanjutkan kehidupannya. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.